A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutut dhaharati al-islamu wa tamyizu. Sekarang kita masuk ke pasal syaratnya bersuci. Syurutut taharati, syaratnya bersuci, baik itu wudu ataupun mandi wajib. Wudu untuk menghilangkan nadas kecil, mandi wajib untuk menghilangkan nadas besar. Syaratnya bersuci yaitu harus Islam dulu. Orang murtad, orang kafir, wudunya tidak sah, mandi wajibnya juga tidak sah. Ya, harus Islam. Wa tamyizu, dan tamyiz, maksudnya jikalau dia seorang anak itu sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, sudah bisa cebok sendiri, ini tamyiz. Jadi sudah ngerti mana yang bisa dimakan, mana yang tidak bisa dimakan gitu kan. Kalau orang anak tamyiz kan batu juga dimakan kan ya, nggak tahu dia soalnya belum pintar. Cebok gak bisa, makan juga gak bisa ya, harus disuapin. Kemudian wa adamul mani'i min musulil ma'i, dan tidak adanya perkara yang mencegah, yang menghalangi dari sampainya air pada yang dibasuh. Yang dibasuhnya bisa berupa kulit, rambut, kuku ya. Bisa seperti tinta. Nah, tinta kan itu menjadi penghalang masuknya air ke dalam kulit. Mengalirnya air pada kulit bisa mencegah. Jadi tinta itu bisa mencegah, ataupun lilin. Lilin jika menempel pada kulit juga itu si air tidak bisa menempel pada kulit, tidak bisa terkena pada kulit dan sebagainya. Kemudian wasailanu, dan juga harus mengalir ya. Airnya mengalir, baik itu mengalirnya sedikit ataupun banyak, yang penting mengalir lah. Maksud mengalir ya dari tempat sini ke tempat ke sini ya. Jadi mengalir. Beda dengan mengusap. Harus mengalir. Kalau mengusap pada tol aja bisa. Kalau mengalir itu harus pindah ya, airnya harus berpindah dari tempat sini ke tempat sini ya. Itu mengalir namanya. Wa ayakuna al-maut mutahhiron, dan adanya air itu harus yang suci dan mensucikan. Bukan air mustamal, dan juga bukan air yang sudah tercampur oleh perkara lain sehingga air tidak bisa dinamakan air murni lagi. Jadi airnya harus suci dan mensucikan. Bi alaya suluba ismuhu bimukhalatatin tohirin yastagni al-mawanhu, dengan gambaran, maksudnya yaitu dengan gambaran alaya suluba ismuhu bimukhalatatin, airnya, nama air ini tidak berubah. Bimukhalatatin, sebab perkara yang mencampuri air yang suci. Jadi perkara yang mencampur itu yang suci, seperti susu misalkan lah. Susu ini jikalau udah masuk pada air, maka nama air ini jadi bukan air mutlak lagi, tapi jadi air susu misalkan, dan sebagainya. Yastagni al-mu'anu, yang mana air ini tidak memerlukannya, yang tidak membutuhkannya. Yastagni al-mu'anu, jikalau berubahnya itu dengan sesuatu la yastagni al-mu'anu, misalkan seperti berubah karena tanah yang dilewati oleh air yang tadinya jernih
karena melewati sungai gitu ya, jadi berubah kuning gitu. Nah itu berbeda karena berubahnya itu oleh jalan airnya sendiri. Jadi air ini tidak bisa tertolak oleh hal tersebut. Jadi agak keruh gitu kan airnya, jadi berubah jadi keruh, yang tadinya murni jadi keruh, yang tadinya jernih jadi keruh. Nah ini air tidak bisa menolak, ataupun karena berubah karena adanya misalkan lumut gitu, nah lumut karena berubah adanya lumut ini diamnya di air, jadi air ini tidak bisa tertolak dari hal-hal seperti itu. Hal semacam itu, lumut ini ya memang udah sunatullahnya hidup di air, jadi air ini tidak bisa menolak yang namanya lumut. Sehingga jika air berubah dengan adanya lumut, itu tetap bisa suci mensucikan. Berbeda dengan namanya susu, kemudian air bandrek. Air ini tidak membutuhkan hal tersebut. Air bukan tabiatnya air gitu. Kemudian sehingga jadi kalau airnya ini berubah karena susu, berubah karena olahan kita gitu, seperti masuki santan. Nah ini ya udah, air bukan air murni lagi, bukan air mutlak lagi. Nama air jadi berubah. Kemudian wa alla yataghayyar binajisin. Nah tadi airnya itu harus suci dan mensucikan ya, dan tidak berubah namanya sebab perkara yang mencampuri yang suci. Jadi murninya airnya harus murni mas, tidak berubah airnya. Kemudian wa alla yataghayyar binajisin. Kemudian airnya itu tidak berubah oleh sebab najis. Walau taghayyuran yasiran, walaupun berubahnya itu sedikit. Jadi jika air itu berubah oleh sebab kejatuhan najis, walaupun berubahnya itu sedikit, maka hal tersebut tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan untuk bersuci. Airnya tidak berubah oleh sebab najis walaupun sedikit. Kalau ini ya yang airnya yang banyak ya, airnya banyak kemudian kejatuhan najis berubah sedikit, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Sekarang ingkan al madunal kullata ini zida alla yulaqiyahu binajisun ghairu ma'fun anhu. Nah sekarang jikalau airnya itu kurang 2 kula, zida ala yulaqiyahu, maka syaratnya ditambahi tidak bertemu najis yang tidak dima'fu anhu. Jadi kalau airnya itu kurang 2 kula, syaratnya ditambahi. Maksudnya ditambah ini walaupun terkena sedikit dan tidak berubah. Walaupun tidak berubah terkena najis, nah air itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Berbeda jika airnya itu banyak ya. Airnya banyak, kalau lebih dari 2 kula atau lebih dari 2 kula, kalau terkena najis sedikit dan tidak berubah itu tidak mengapa. Tapi kalau airnya kurang dari 2 kula, terkena sedikit saja, itu berbahaya, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Najis yang ghairu ma'fu ya najis yang seperti kencing, air kencing kita dan sebagainya. Kemudian kalau yang dima'fu seperti bangkai semut itu dima'fu, darah yang sedikit, sangat sedikit ya, kemudian darah nyamuk itu sedikit, itu yang dima'fu. Itu contoh yang dima'fu. Yang tidak dima'fu itu ada darah yang kelihatan banyak ya,
Kalau sedikit cuma setitik itu ya dimabuk. Kalau yang banyak itu ya tidak dimabuk. Kotoran-kotoran hewan itu tidak dimabuk. Kemudian wala suamila fi rafil hadati, dan tidak digunakan dan belum pernah digunakan di dalam menghilangkan hadas atau au izalatin najisin, atau menghilangkan najis. Airnya belum pernah dipakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Misalkan kita sudah berwudu, ini misalkan kita membasuh kepala, membasuh wajah. Nah, air bekas yang menetes, air yang menetes sebab tadi membasuh muka. Nah, air yang menetes itu namanya air mustamal. Tidak boleh kita diambil lagi kemudian kita pakai lagi untuk misalkan untuk membasuh tangan gitu. Karena air yang menetes ketika membasuh muka ini dinamakan mustamal. Airnya tidak mustamal. Atau menghilangkan najis, misalkan kita menghilangkan najis, najis yang kena tembelek lah misalkan. Nah, menghilangkan najis, nah tetesannya itu yang mengalir ketika menghilangkan najis tersebut yang terjatuh. Nah, tidak boleh kita diambil lagi karena itu sudah musamal. Maksud tidak boleh diambil lagi, tidak boleh digunakan untuk berwudu ataupun mandi wajib. Tidak boleh digunakan untuk bersuci lagi karena tidak sah, karena statusnya sudah musamal itu. Jadi jikalau air sudah berpisah dari basuhan anggota yang digunakan untuk bersuci, maka air tersebut sudah musamal. Misalnya kita membasuh tangan, nah jikalau airnya itu sudah berpisah dari tangan, nah itu airnya musamal, jadi musamal. Kemudian wa malam yajid al ma'a au kana yadurhu al ma'u tayammama. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.